sebagai pemerintah, sebagai penanggung jawab dan seterusnya selalu menggunakan kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Jadi hukum itu memungkinkan untuk berubah karena perubahan tempat, karena perubahan zaman, karena perubahan keadaan. Jadi pada saat tanggal 8 itu Ustaz, itu pada saat tanggal 8 itu jamaah haji, calon jamaah haji ini bersiap-siap untuk pergi ke Arafah. Bayangkan kalau seandainya tumplek blek ya, itu kok kemudian misalnya orang yang lansia ada di situ, yang disabilitas ada di situ, yang resiko tinggi ada di situ, maka sangat mungkin untuk kemudian yang namanya nyawa itu menjadi taruhannya. Sehingga konsep murur ini menjadi solusi memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Genhas UIN Has Jember. Ketemu lagi dengan Pothas UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Bersama saya Ahmad Badrus Solihin. Kali ini hadir bersama kita Ketua Umum MUI Kabupaten Jember, sekaligus dosen di Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, serta di Pascasarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Dr. Kiai Haji Abdul Haris. Sehat inggih Ustaz? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sibuk apa nih sekarang Ustaz? Ya sibuk seperti biasa, rutinitas, ya mengajar, ya kebetulan di rumah ada pesantren juga, jadi ya wirawiri begitu aja. Ya. Siap. Jadi begini Ustaz, belakangan ini kan sekarang musim haji ya. Belakangan ini ramai di media sosial dan juga di berbagai macam media obrolan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 ini. Yeah. Beberapa di antaranya nyinyir, beberapa di antaranya mengkritik dengan fakta dan lain sebagainya. Tapi begini, yang cukup menarik menurut saya hadirnya diskursus tentang hukum Islam di publik. Jadi publik yang awam sekalipun sekarang mulai berbicara tentang hal-hal yang itu sangat teknis ya terkait dengan haji. Ya. Nah, yang paling ramai ini terkait dengan kebijakan Menteri Agama, Kementerian Agama dalam pelaksanaan haji tahun ini, yaitu tentang murur di Musdalifah. Ya. Nah, ini sampai ramai kan berbagai macam media. Mungkin menurut Ustadz bagaimana ini sebagai seorang akademisi dan seorang kiai memandang tentang hal semacam ini? Ya, penting untuk kemudian ditegaskan terlebih dahulu bahwa sebagai pemerintah, sebagai penanggung jawab dan seterusnya selalu menggunakan kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Jadi hukum itu memungkinkan untuk berubah karena perubahan tempat, karena perubahan zaman, karena perubahan keadaan gitu ya. Realitasnya adalah peminat haji itu cukup luar biasa, membludak. Bahkan kalau untuk misalnya tahun ini itu ada tambahan kuota sebanyak 20.000, sehingga yang awalnya itu 221.000 menjadi 241.000. Dan itu bayangkan kalau seandainya harus ditambah dengan negara-negara yang lain, berapa juta yang kemudian harus berkumpul misalnya. Nah kebetulan dalam konteks murur ini itu kan terjadinya di Musdalifah. Jadi kalau Ustadz Badrus itu kemudian saya ceritakan hajinya ya. Jadi pada saat tanggal 8 itu Ustadz, itu pada saat tanggal 8 itu jamaah haji, calon jamaah haji ini bersiap-siap untuk pergi ke Arafah. Seperti yang saya katakan bahwa jarak antara Mekah, biasanya hotelnya di Mekah, dengan Arafah itu sekitar 25 sampai 31 kiloan gitu ya. Nah, itu tanggal 8 biasanya sudah nyampe Ustadz. Nah, pada saat itu persiapan karena wukuf itu di Arafah, itu tanggal 9, nunggu tanggal 9. Nah, pada saat tanggal 9 itu Ustadz, malamnya biasanya, itu diarahkan untuk ke lokasi selanjutnya. Lokasi selanjutnya dalam hal ini adalah Musdalifah. Nah, pada umumnya konteks yang muncul ketika kita ngomong dalam konteks Musdalifah itu adalah mabit. Mabit di Musdalifah. Mabit itu artinya kan menginap. Bayangkan kalau seandainya kemudian tempat yang terbuka, tidak ada fasilitas yang lengkap dan seterusnya itu, orang yang berjuta-juta itu kemudian harus menginap semuanya, tidak sama sekali membedakan apakah ini lansia, apakah ini disabilitas, apakah ini kemudian termasuk dalam kategori resiko tinggi dan seterusnya.
maka bisa dipastikan salah satu hal yang kemudian misalnya ini menjadi maqasidus syariah itu akan tercederai. Nah, Yaitu al-muhafadzah 'alan nafas. Itu kan betul. seperti itu. Jadi al-muhafadzah atau hifdzun nafas itu kan menjadi salah satu pilar paling penting dalam penerapan hukum kita. Betul. Ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kaitan antara hifdzun nafas ini dengan teknis Murur. pelaksanaan murur tadi. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi di Muzdalifah itu Ustaz, ada istilah pintu masuk. Ada istilah pintu keluar. Itu pakai gerbang atau bagaimana? Iya, ada pintu masuk. Misalnya pintu 5. Nanti pintu masuk 5 berarti pintu keluarnya juga 5. Itu begitu. Lah antara pintu masuk sama pintu keluar itu jauh Ustaz. Dan itu agak berjubel dengan jamaah-jamaah yang lain yang dari pintu yang berbeda-beda. Sebentar, berjubel itu maksudnya berdesak-desakan? Bisa jadi berdesak-desakan. Iya. Jadi kalau seandainya tempat yang terbatas, kalau yang saya katakan itu di tulisan saya itu kan lokasinya itu adalah sekitar 12,25 km anunya, perseginya, luasnya. Itu seperti itu. Bayangkan kalau seandainya tumplek blek ya. Itu kok kemudian misalnya orang yang lansia ada di situ, yang disabilitas ada di situ, yang resiko tinggi ada di situ, maka sangat mungkin untuk kemudian yang namanya nyawa itu menjadi taruhannya. Sehingga konsep murur ini menjadi solusi memang. Dan konsep murur itu adalah konsep yang sama sekali menurut pendapat saya itu tidak bertentangan dengan konsep di dalam fikih Islam. Itu seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan ini Ustadz, karena tentu saja audien kita mungkin juga penasaran ringkasnya atau apa ya, secara simpel gitu yang bisa dipahami orang awam, murur di Muzdalifah itu seperti apa Ustaz? Kalau murur di Muzdalifah sebagaimana yang saya serap dari teman-teman yang sekarang ada di di Mekah sana, saya kemarin itu kebetulan ngubungi salah satu teman kita, Pak Dr. Abdul Rahim misalnya, itu ternyata murur itu sebenarnya dikhususkan untuk mereka-mereka yang punya resiko tinggi, yang lansia, yang disabilitas, yang tidak memungkinkan ketika nyampe di Muzdalifah itu turun untuk kemudian diam sejenak untuk sampai pergantian malam. Kan saya katakan malam itu kan ada dua ya, paruh pertama, paruh kedua. Nah, kalau seandainya kita ngomong dalam konteks mabit, itu harus melampaui jam 12 malam. Gitu ya. Misalkan datang jam 12 kurang seperempat, keluarnya jam 12 lewat seperempat. Ya, itu jam boleh. Cukup lah. Itu boleh lah. Seperti itu. Umumnya begitu. Umumnya seperti itu, meskipun tidak memungkinkan ya. Karena biasanya dijemput Ustaz dari Arafah menuju Muzdalifah, itu bisa jadi jam 7 malam. Jadi waktunya itu agak lama di Muzdalifah. Itu begitu. Terkait teknis transportasinya. Gitu ya. Meskipun secara teknis tadi dikatakan yang paling penting adalah nisful lail al-awwal dengan nisful lail al-tsani itu dipenuhi semua. Lah ketika murur teknisnya adalah mereka-mereka yang lansia, mereka-mereka yang disabilitas itu memang khusus dinaikkan kendaraan tertentu, bis tertentu, yang itu ada pendamping tentunya. Lah pada saat ada di Muzdalifah dia tidak turun, hanya lewat saja. Dan itu secara fikih sudah benar karena apa? Pemerintah berkebijakan untuk teknis murur ini itu diletakkan yang malam yang kedua. Jadi setelah jam 12 malam. Betul. Nah, jadi setelah jam 12 malam, karena demikian dari aspek fikih, ini sebenarnya murur itu adalah solusi cerdas yang sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Itu seperti itu, Ustaz. Itu kan ada 55.000 ya? Iya. Yang disabilitas dan lansia itu saya baca datanya 55.000 sekian. Iya. Itu juga banyak sebenarnya. Cara ngatur mururnya juga tentu tidak asal-asalan. Betul. Kan, jadi nanti kan gini Ustaz ya, dari Muzdalifah itu kemudian misalnya diantarkan ke tenda Mina ya, menuju Mina untuk Jamarot itu pada tenda-tenda yang sudah ditentukan. Oleh karena demikian teman-teman yang sebenarnya ini adalah dha'afah ya, jadi orang-orang yang lemah, yang perlu pendampingan, yang tidak memungkinkan untuk kemudian diturunkan di Muzdalifah, itu yang langsung diutamakan untuk ikut murur. Meskipun kalau seandainya dia punya anak yang sehat, ya otomatis anak yang kemungkinan untuk mendorong kursi roda, itu ya dia diajak juga murur. Tapi secara konsep itu tidak salah. Secara konsep tidak salah, gitu ya. Bahkan kalau seandainya kita ngomong dalam konteks hukum, itu kan begitu. Tentang mabit itu sendiri, itu kan masih mukhtalaf fih. Betul, ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan. Iya, jadi masih mukhtalaf fih, masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan itu adalah
kewajiban haji, ada yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah haji. Dengan konsekuensi, kalau seandainya itu dianggap sebagai kewajiban haji, maka ketika ditinggal, mabitnya tidak dilakukan, kita memiliki pandangan bahwa ini wajib haji. Kok kita tidak sampai jam 12 malam misalnya, berarti tidak memenuhi persyaratan, kan begitu? Nah, ketika tidak memenuhi persyaratan, otomatis pada akhirnya ketika kita berpandangan itu adalah kewajiban haji, maka kena dam. Itu kan seperti itu. Betul. Kalau seandainya kemudian kita anggap sunnah itu kan nggak menjadi masalah akhirnya. Gitu ya. Jadi apakah kemudian mabit atau tidak, yang paling penting itu adalah setelah Arafah kita ke Muzdalifah terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke Mina. Apakah itu di tengah malam atau sebelum itu tidak menjadi masalah ketika yang dipakai itu adalah yang sunnah. Itu seperti itu. Jadi sehingga begini Genhas, perlu saya tambahkan sedikit ya keterangan dari Kiai Haris ini, bahwa jemaah haji di tahun ini itu mayoritas adalah usia lansia. Nah, maka kemudian pemerintah tentu harus membuat kebijakan yang itu bisa meminimalisir resiko kehilangan nyawa. Betul. Meminimalisir resiko sakit dan sebagainya. Iya. Nah, tentu kemudian yang sempat rame itu karena mungkin dugaan dari orang yang mengkritik dan lain-lain itu pemerintah tidak melakukan persiapan matang terkait murur di Muzdalifah. Ya. Tapi faktanya kan itu sangat baik ya Ustaz. Sangat baik. Jadi dari laporan kan Muzdalifah ini sudah berlalu kan. Betul. Muzdalifah itu biasanya malam tanggal 10. Besok hari raya itu dilakukan. Ya, di sini takbiran, di sana ke Muzdalifah. Ya, pokoknya kalau seandainya kebetulan harinya sama ya. Kalau seandainya kemarin kebetulan nggak sama gitu ya. Jadi malam tanggal 10 sana itu sedang ada di Muzdalifah. Biasanya begitu. Ya. Jadi sama sekali konsep itu tidak bertentangan. Bahkan yang berpendapat wajib sekalipun Ustaz. Yang berpendapat, oke, sekarang mabit di Muzdalifah dengan persyaratan-persyaratannya itu adalah wajib. Tapi kalau karena ada uzur, itu maka menjadi tidak terkena dam. Itu penting untuk kemudian digarisbawahi. Betul. Jadi dari perspektif ini, di mana kebijakan ini diambil lebih disebabkan karena di situ itu ada uzur syar'i, diantaranya masalah nyawa, mungkin masalah harta, mungkin izdiham ya. Izdiham itu adalah sesean gitu ya, desak-desakan dan seterusnya. Dan itu memang saya alami karena kebetulan tahun 2015 saya petugas haji. Oh iya. Gitu, petugas haji dari. Ini perlu saya sampaikan juga ke Genhas bahwa Kiai Haris tahun 2015 menjadi petugas haji. Waktu itu mewakili UIN. Waktu itu masih IAIN Jember. Jadi beliau ini adalah petugas haji mewakili IAIN, dan beliau tentu tahu persis ya seperti apa crowdednya, seperti apa berdesak-desakannya orang di Muzdalifah itu. Dan sebagai petugas tentu akhirnya tidak hanya mikir diri sendiri. Kalau jamaah biasa kan mikir yang penting saya selamat, tapi petugas kan mikir keselamatan orang banyak ya yang menjadi tanggung jawabnya. Itu gimana Ustadz secara psikologis dan lain-lain ngatasi crowded, ngatasi berdesak-desakan di Muzdalifah dan di Mina itu seperti apa Ustadz pengalaman? Yang paling penting itu dipahami ya, di situ itu kenapa kok kemudian murur ini menjadi solusi, bahwa yang berkumpul di situ tidak hanya orang kita, orang Jawa saja. Betul. Tapi juga orang dari berbagai negara, yang itu karakter, yang itu perangai, yang itu watak, sifat dan seterusnya, itu memang tidak sama. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi ketika kemudian misalnya kita tidak setuju atau setuju, itu ada reasoningnya itu. Tapi kalau saya pribadi, di samping yang namanya murur ini memang secara konseptual fikih itu memang tidak bertentangan, lebih disebabkan bahkan misalnya yang wajib sekalipun ketika kemudian ada uzur syar'i, maka tidak terkena adzab. Itu memungkinkan untuk kemudian misalnya dilakukan, untuk kemudian tidak, apakah itu namanya mu'dhamul lail, menetap di Muzdalifah itu, ya cukup lewat saja gitu. Itu cukup lewat saja. Itu tidak karena yaitu yang saya katakan itu, bagaimana luar biasa sibuknya, kemudian paniknya dan seterusnya, berhadapan dengan orang yang karakternya beda dan seterusnya atas nama petugas dan seterusnya. Dulu sampai saya itu, istilah istri saya itu sampai rodok sengkel gitu ya, rodok apa namanya itu ini punggungnya. Ya itu rodok pokoknya sakit lah, intinya seperti itu. Jadi itu penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi ini adalah masalah mukhtalaf fih,
karena ada dasar dan logika fikihnya, maka kebijakan untuk kemudian yang namanya murur ini patut. Bahkan kalau pemerintah kan ini terkait yang beresiko tinggi, terkait yang lansia, terkait yang disabilitas. Meskipun itu kemudian tidak terkait dengan itu, sebenarnya sangat memungkinkan ketika kemudian misalnya tambah hari, misalnya tambah kredit, sehingga mungkin ya tidak hanya yang 55 tapi sekian persennya dan seterusnya untuk mengurangi beban yang ada di Musdalifah itu ya sangat memungkinkan ketika misalnya itu kita yakini pada akhirnya akan mengancam nyawa. Itu seperti itu. Jadi begini Gen Z, Gen Has. Jadi masalah murur di Musdalifah yang disebut Kiai Haris tadi itu mukhtalaf fi, itu sebenarnya begini. Seandainya pun ini adalah mabit di Musdalifah itu wajib dan kemudian kita murur begitu, yang murur ini pun sebenarnya tidak batal hajinya. Nah itu loh, ini yang banyak disalahi. Banyak orang yang kemudian menyangka kalau tidak mabit di Musdalifah hajinya batal. Tidak. Seandainya pun Anda meyakini bahwa mabit di Musdalifah itu wajib dan Anda tidak mabit, itu diganti dengan dam. Dan cuman bisa tidak diganti dengan dam kalau seandainya ada alasan yang udzur syar'i tadi. Betul. Dan dam itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan karena dam itu hanya menyembelih kambing. Ya, meskipun itu kalau seandainya orang yang pas-pasan hajinya menjadi berat juga gitu ya. Oh, betul ya. Karena beli kambingnya itu yang agak berat. Nah, tapi begini, ini kan sudah kita mendapatkan pencerahan dari Kiai Haris bahwa murur ini bahkan menjadi sesuatu yang recommended, betul. Bahkan menjadi sesuatu yang bisa wajib gitu ya. Kalau darurat. Jadi kalau saya kan juga di tulisan saya itu mengambil pilihan pandangan yang ditawarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah Jadi komisi fatwanya Mesir gitu betul. Itu justru al-mu'tamad yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai pegangan dalam konteks kekinian itu adalah memilih pandangan yang mengatakan bahwa mabit di Musdalifah itu adalah kesunahan. Sunahan, ya betul. Itu bukan kewajiban haji. Di mana ketika kemudian kita tidak lakukan itu, misalnya itu tidak terkena dam yang kemudian harus merogoh kocek agak dalam, misalnya harus beli kambing dan seterusnya untuk disembelih. Itu tidak harus itu. Itu al-mu'tamad, dikatakan al-mu'tamad dengan konteks sekarang. Karena seperti yang tadi pembukaan saya tegaskan bahwa taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Yang namanya hukum itu memungkinkan untuk berubah karena perubahan keadaan, karena perubahan tempat, karena perubahan waktu dan seterusnya. Nyata-nyata secara faktual, secara real, bukan hanya mauhum, bukan hanya diduga ada madorot, ada mafsadat, tapi ini nyata, itu agrah muhaqqaqah, gitu. Karena mengancam nyawa, benar itu. Bener, gitu. Jadi begini Ustadz, kan kita tahu ya, semakin hari ini kan setiap tahun ya, jumlah jamaah haji semakin ditambah ya, oleh Arab Saudi sendiri ditambah. Jadi ancaman kalau terlalu berdesak-desakan di satu tempat dan seterusnya itu mengancam nyawa itu real, nyata, karena banyak kejadian yang meninggal. Bukan hanya jamaah haji formal, Ustaz. Oh iya. Yang visa ziarah. Oh betul. yang ilegal juga banyak juga. Dan itu tidak bisa tidak karena al-hajju itu Arafah pada tanggal 9 itu harus ada di Arafah semua. Itu konsekuensinya kalau tidak ada di Arafah yang ilegal ini, yang tidak pakai tasrih visa haji dan seterusnya, itu kan tidak sah. Berarti berusaha keras untuk ada di Arafah, berusaha keras untuk kemudian juga melanjutkan ke Musdalifah dan kemudian melanjut ke Mina. Nah, itu seperti begini itu. Ustadz, ini menarik ya sebenarnya ya. Kalau kita cermati, selain masalah murur di Musdalifah, ini kan juga ada istilah tanazul fi Mina ya, tanazul di Mina. Itu kemarin beberapa pejabat kita termasuk Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan bahwa ini menjadi salah satu solusi untuk menghindari crowdednya tadi, menghindari berdesakan dan macam-macam itu. Itu mungkin Ustadz bisa menjelaskan juga seperti apa tanazul di Mina dalam praktek itu. Ya, jadi tanazul itu maksudnya dia melakukan kegiatan, sebuah rombongan, sebuah KBIH, itu melakukan sebuah kegiatan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, saya tegaskan misalnya begini, tanggal 8, pada umumnya calon jamaah haji ini itu bergerak menuju ke Arafah. Tanggal 8. Yang kemudian kita sebut sebagai tarwiyah dan seterusnya. Betul. Itu. Lah,
Sunnahnya sebenarnya Ustadz kalau di fikih-fikih itu ada di Mina. Iya, iya. Nah, sunnahnya di Mina. Cuman kalau seandainya ke Mina itu kan agak berat gitu loh. Bolak-balik gitu loh Ustadz. Bolak-balik dari Mina ke Arafah, dari Nah, Arafah ke Mina gitu. lagi. Nah, begitu. Itu akhirnya standar operasional SOP yang diterapkan oleh pemerintah itu adalah langsung ke Arafah. Lah, tanazul itu maksudnya mereka pada saat tanggal 8 itu ke Mina dulu. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai tanazul. Tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan atau kredit atau tidak. Oh, begitu. Tanggal 9 pada akhirnya juga tetap ngumpul di Arafah. Habis itu dia ke Mina lagi. Setelah itu malam tanggal 10-nya tetap di Muzdalifah, setelah itu ke Mina lagi. Oke. Itu seperti itu, nggak ada masalah bisa sebenarnya. dipahami sekarang, Ustaz. Nggak ada kaitannya dengan kredit atau tidak itu. Terakhir terkait dengan tadi Ustadz, bagaimana ya sebenarnya pandangan Anda, menurut Anda tentang orang yang berangkat ke Mekah itu niatnya haji, tapi kemudian tidak ikut visa yang resmi, visa resmi haji dari pemerintah kita. Misalkan berangkat pakai visa ziarah atau visa umrah kemudian menetap di sana. Kan kemarin sempat ramai juga pemerintah dikritik karena itu hukumnya haram. Mungkin katanya ya bahasanya hajinya sah tapi haram. Itu gimana menurut Anda, gimana Ustaz? Hukum sempat dibilang gosok gitu karena ini menggosok haknya yang benar-benar sudah bervisa haji gitu. Ya, yang jelas kita sebagai seorang muslim yang baik itu harus memiliki pandangan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Al-Qur'an. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi pemerintah itu berkebijakan untuk kemaslahatan bersama. Bayangkan kalau seandainya kemarin misalnya tidak diatur dengan baik, tidak ada konsep misalnya konsep murur misalnya, itu katanya ya jamaah umroh yang bertahan untuk kemudian langsung masuk di musim haji itu kan sampai sekitar 100 ribuan dari Indonesia saja, betul, gitu ya. Betul, dari Indonesia saja. Bagaimana kreditnya ya? Jadi memang kalau seandainya kemudian ada ungkapan ini dosa, ya memang ada benarnya, lebih disebabkan karena kita dianjurkan oleh Al-Quran untuk taat kepada penguasa. Nah, penguasa itu memberikan kebijakan, aturan dan seterusnya itu untuk kemaslahatan bersama. Betul. Itu seperti itu. Memang mekanisme haji ini yang harus kemudian antriannya harus bagaimana mungkin ya negara-negara yang non muslim itu diambil kita dan seterusnya sehingga antrian itu menjadi lebih pendek. Itu kebijakan-kebijakan affirmative action itu yang kemudian harus diupayakan, mungkin seperti itu. Iya. Tapi intinya bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, terutama juga hal-hal teknis seperti murur di Muzdalifah itu sebenarnya secara hukum Islam tidak bertentangan. Nggak ada masalah. Apakah kemudian itu memiliki kita gandolan ya kepada yang sunnah atau yang wajib? Karena kewajiban itu ketika kemudian ditinggalkan karena undur, maka dia juga tidak terkena edam sebenarnya. Apalagi apalagi kemudian ternyata kebijakan murur ini tidak untuk orang yang sehat. Oleh sebab itu tadi yang disasar itu sekitar 55.000. Padahal jamaah kita itu adalah 241.000. Karena demikian memang yang beresiko tinggi, memang yang kemudian lansia, yang kalau seandainya diturunkan dari bis, itu kemudian masuk ke Muzdalifah melalui pintu masuk dan keluar, itu agak berat memang. Nah, itu seperti itu. Jadi bijak sekali dan itu harus kemudian kita apresiasi, kita hormati dan kita dukung. Itu seperti itu. Baik. Itu Gen Has yang berbahagia dan dirahmati Allah. Penjelasan dari Kiai Haris, Ketua Umum MUI Jember, dosen UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tentang kebijakan-kebijakan terkait haji. Tentu saja ini menjadi pencerahan bagi kita dan dari sini kita belajar bahwa kita sebagai generasi terdidik dan generasi muda yang melek informasi, tentunya tidak mudah lah kita kemudian menghakimi, menilai, bahkan berbicara tentang hal-hal yang bukan keahlian kita. Kita harus berbijak ya dalam bersikap termasuk dalam masalah haji. Kemarin banyak orang yang ngomong macam-macam tentang kebijakan pemerintah, padahal yang ngomong itu kebanyakan ilmunya belum sampai lah ya, belum memiliki pengetahuan yang pas tentang bagaimana teknis haji itu. Oke, itu saja mungkin Kiai Haris. Terima kasih atas kehadiran Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semoga kita semua diberi kesehatan dan tentu saja semoga masih dijodohkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci ya. Amin, amin. Haji dan ziarah ke makam Rasulullah.
Baik, itu saja mungkin untuk bincang kita hari ini yang sangat banyak manfaatnya dan sangat luar biasa. Saya Ahmad Badrus Solihin, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa warahmatullahi di lain wabarakatuh. kesempatan.